Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman dimanapun kalian berada. Masih di Tetap Ngarit channel Orang Ngarit Pasti Orang Duwe Duit. Ya, di pagi yang cerah ini saya akan mengajak teman-teman semuanya melihat hasil dari penanaman pakcong saya ya, yang sudah saya tanam kurang lebih dalam waktu 2 bulan ya, jadi 2 bulan yang lalu. Kalau teman-teman ingin lihat video cara menanamnya, itu bisa teman-teman cari di playlist ya, atau di video saya yang sebelumnya tentang cara menanam rumput pakcong ya. Jadi ini teman-teman ya, jadi ini rumput pakcong usia kurang lebih 2 bulan ya, bisa teman-teman saksikan ini. Untuk yang pertumbuhannya normal ya, dengan gizi yang baik ya, dengan gizi tanah yang baik, untuk umur 2 bulan itu bisa mencapai tinggi 2 meteran teman-teman ya. Ini saya menanamnya itu tanggal 10 November dan sekarang sudah berapa itu, tanggal berapa saya ya, kurang lebih ini sudah tanggal 13 Januari 2022 ya. Jadi sudah 2 bulan ya, sudah 2 bulan lebih dikit lah ini, segini teman-teman ya. Nah, awal dari dari penanamannya memang saya tidak menargetkan volume panen dulu teman-teman, karena ya yang sudah saya bahas di video penanaman pakcong itu, bibit yang saya gunakan untuk ditanam di sini ya, itu bibit yang didatangkan dari jauh ya, istilahnya dari teman di daerah yang jauh, sehingga khawatirnya kalau sekalian ditata ya, itu tidak semua steknya tumbuh teman-teman ya. Jadi kemarin itu hanya saya tanam semuanya dalam keadaan ditanam seperti menanam tebu teman-teman ya. Jadi direbahkan kemudian ditutup dengan tanah tipis ya, dengan harapan semuanya yang penting tumbuh dulu. Jadi rumput pakcong yang ada di sini ini saya persiapkan sebagai bibit ya, sebagai bibit untuk untuk lahan bank pakan saya teman-teman ya. Jadi nanti ke sana itu saya akan tanami dengan pakcong, dan mungkin kalau ada waktu ya yang di belakang itu teman-teman, yang di belakang itu yang semula isinya rumput odot ya, mungkin sebagian akan saya ganti dengan rumput pakcong. Nah, jadi ini usia pakcong umur 2 bulan teman-teman ya. Sebentar saya akan bandingkan dengan tinggi badan saya teman-teman. Nah, itu tadi perbandingan antara tinggi pakcongnya dengan tinggi tubuh saya teman-teman ya. Tinggi badan saya segitulah, itu masih umur 2 bulan teman-teman ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa dari awal saya sudah pernah bilang bahwa tanah di tempat saya menanam rumput itu sebenarnya unsur haranya itu tidak begitu bagus teman-teman ya. Jadi jangan dianggap ini kemudian wah kok
cepat sekali 2 bulan sudah segitu, kemudian dianggap unsur haranya bagus, kemudian tanahnya juga harus bagus, pupuknya juga harus kencang. Enggak teman-teman ya. Jadi unsur hara di sekitar tanah tempat saya menanam rumput itu sebenarnya cenderung rendah ya, dalam tanda kutip ya agak jelek ya, sehingga bisa dibayangkan oleh teman-teman semuanya, dengan unsur hara yang segitu saja rumput pakcong sudah bisa tumbuh seperti ini teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman sebelum menanam pakcongnya tanahnya dipersiapkan dulu dengan lebih baik ya. Contoh digemburkan dulu, kemudian setelah digemburkan dilapisi dengan pupuk dasar, pakai pupuk kandang, itu insya Allah lebih jos teman-teman pertumbuhannya ya. Daunnya pasti lebih hijau lagi, kemudian juga tingginya atau kesuburannya bisa maksimal seperti itu teman-teman ya. Nih ini umur 2 bulan teman-teman tuh. Nah, akan saya tunjukkan bahwa unsur hara di tanah di tempat saya menanam pakcong ini kurang subur sebenarnya di sini teman-teman ya. Jadi tidak semuanya rumput pakcong itu tingginya hampir 2 meter. Nah ini teman-teman ya. Jadi ada pula sebagian sebagian rumput pakcong yang tumbuhnya itu terlambat dari teman-temannya ya, dari saudara-saudaranya sudah tinggi seperti itu, yang ini baru segini, padahal nanamnya bareng. Dan nanamnya itu antara yang sini dengan yang sebelah sana itu harusnya duluan yang sini, sehingga harusnya tingginya tinggi yang sebelah sini daripada yang sebelah sana teman-teman ya. Tapi karena kesuburannya berbeda ya itu tadi, kemudian mungkin kualitas bibitnya juga kurang baik karena istilahnya habis dari perjalanan jauh ya, mungkin kebagian yang jelek juga ya, hampir busuk. Nah mungkin juga seperti itu teman-teman ya. Jadi paling tidak kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, persiapkan dulu lahannya teman-teman ya. Kalau kalian mempersiapkan lahan dengan baik di awal penanaman, insya Allah nanti hasilnya juga akan memuaskan. Nah kemudian ini saya hanya berbagi tips teman-teman ya. Jika tanah di daerah kalian atau di sekitar kalian yang mau ditanami pakcong itu merupakan tempat tempat aliran air ya, istilahnya kalau hujan deras itu tempat air pada lewat, seperti di tempat saya ini sebenarnya lahannya cenderung miring teman-teman ya. Jadi untuk yang tanah yang bagian saya tanami pakcong ini, kalau hujan pasti tempat jalannya air mengalir. Nah bagaimana cara mengakalinya ya? Di awal penanaman saya membuat guludan teman-teman ya, digulut atau di bedeng. Jadi seperti menanam kangkung ya. Jadi dari 1, 2, 3 ini satu gulut ya, satu gundukan. Nah dibuat gundukan seperti itu ya. Kemudian ini juga satu gundukan. Nah harapannya apa ya, maksudnya apa dibuat seperti itu ya, agar nanti ketika air hujan yang deras ketika lewat itu tidak langsung mengenai ini, tidak langsung melewati tanaman pakcongnya ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman, biar nanti airnya itu tidak langsung melewati tanaman pakcong ini. Kenapa tidak boleh lewat situ ya? Kalau dilewati air hujan dengan kapasitas besar, nanti unsur hara yang ada di tanah bagian atas itu bisa ikut terbawa teman-teman, dan juga bibit-bibit yang ditanam itu bisa keluar sendiri dari tanah gitu loh, karena tanahnya kegerus dengan air hujan seperti itu teman-teman ya. Nih
bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi di sini nanti setiap hujan itu pasti airnya lewat sini tuh. Dan kemudian tekstur tanah di daerah saya ini teman-teman itu cenderung tidak bisa menyimpan air ya. Jadi ketika saya nanam pakcoy ini tidak digulut atau tidak dibuat gundukan, kemudian saya nanamnya pakai sistem tanam tebu ya, nanti kalau waktu hujan deras ya itu pasti tanahnya akan tergenang air, dan itu sangat berbahaya teman. Maksudnya bagi bibitnya sangat berbahaya karena bisa busuk ya, terlalu lama terendam air. Nah, dengan dibuat gulutan yang agak tinggi seperti ini ya, walaupun ditanam dengan sistem tanam tebu yaitu direbahkan, itu insya Allah tidak akan terendam air, teman-teman ya. Jadi hal-hal awal yang harus kalian perhatikan sebelum menanam rumput untuk bang pakan, rumput apapun, mau odot, mau pacong, mau yang lain ya, sebaiknya kalian lihat dulu kondisi tanah di sekitar kalian agar bisa diberi perlakuan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, karena tanah di setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman ya. Mungkin yang tanahnya kandungan humusnya banyak itu cukup dipupuk dengan pupuk urea atau NPK setelah panen sudah subur. Ada juga yang tanahnya terlalu asam, ternyata dikasih urea atau NPK malah tidak begitu baik. Alhasil ya harus pakai pupuk jenis lain, bisa dolomit, bisa yang pupuk yang bisa menetralkan asam tanah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tidak semua tanah itu ketika diberi pupuk kimia ya seperti urea dan sebangsanya itu bisa langsung bereaksi ya. Jadi beda daerah beda kandungan tanahnya ya. Jadi sebelum kalian menanam bang pakan itu perhatikan dulu kondisi tanahnya. Kemudian apakah tanahnya miring, karena kalau tanah miring itu wajib dibuat gundukan dulu teman-teman. Kalau tidak ya itu tadi ya, nanti bibitnya bisa terbawa air ketika hujan lebat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi segitu saja update kali ini teman-teman ya. Tetap semangat dalam menanam bang pakan, karena kesuksesan beternak kambing dan hewan memamah biak lainnya seperti sapi itu tergantung dari seberapa banyak pakan yang bisa diberi teman-teman ya. Itu makanya kalau kalian tidak mau ngarit jauh-jauh ya, kuncinya cuma satu ya, menanam bang pakan ya. Seperti itu teman-teman. Segitu dulu update kali ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like teman-teman, kemudian terus subscribe ya, subscribe video ini jika berkenan, karena subscribe itu gratis teman-teman ya, gratis. Kemudian jika masih ada hal yang perlu ditanyakan silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Segitu dulu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.